Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Chu Feng, aku mohon padamu, jangan bunuh ayahku. Saat Su Mei yang bersembunyi di pelukan Chu Feng, dia mengangkat wajahnya yang kecil dan manis, untuk menatap Chu Feng dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Kelemah lembutan dan keimutannya saat ini, itu dia gunakan hingga batasnya. Chu Feng, tolong lepaskan dia. Meskipun dia begitu, dia tetaplah ayah kita. Ucap Su Rou yang juga memohon. Mata perempuan itu yang biasanya kuat, kini mulai memerah. Dapat dilihat bahwa jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap Su Hen. Yang disebut dengan darah, itu lebih tebal dari air. Dan alaminya memang seperti itu. Saat dia menghadapi permohonan dari dua orang yang dia cintai, kemarahan di hati Chu Feng juga mulai menghilang secara bertahap. Niat membunuh yang dipancarkannya, itu juga berangsur-angsur ditarik kembali. Dia berkata kepada Su Rou dan Su Mei, bahkan jika aku membiarkannya pergi, orang-orang dari mansion Pangeran Qilin dan Sekte Lingyun tidak akan membiarkannya pergi, ucap Chu Feng. Chu Feng, kamu pasti punya jalan keluarnya kan, tolong bawalah ayahku. Aku percaya bahwa dia akan berubah. Su Mei memohon dan berkata, Chu Feng, bawa ayahku, dan mari kita pergi bersama. Bersama-sama kita akan memberinya kesempatan. Su Rou juga memohon. Pada saat itu, Chu Feng berada dalam situasi yang sedikit sulit. Itu dikarenakan, dia benar-benar tidak ingin membawa seseorang yang tidak dia percayai ke tempat itu. Tetapi setelah melihat dua wanita cantik di depannya, dia masih menggigit dan berkata kepada Su Hen. Kamu seharusnya senang, kamu memiliki dua anak perempuan yang baik, ucap Chu Feng. Akhirnya Chu Feng membiarkan Su Hen pergi. Bukan saja dia tidak membunuh Su Hen, justru sebaliknya, dia bersiap untuk membawa Su Hen bersama dengan Su Rou dan Su Mei kembali ke Sekte Azure Dragon, dan dia berencana untuk membuat mereka semua menetap di Sekte Azure Dragon. Sebelum pergi, Chu Feng memberi Su Hen waktu untuk membiarkan keluarga Su-nya bubar. Meskipun dengan melakukan ini, keluarga Su-nya akan menghilang, dan anggota keluarga Su akan menjadi tunawisma. Akan tetapi, hidup mereka akan terjaga. Melihat bahwa keluarga Su-nya yang menjalankan Vermilion Bird City selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya berserakan seperti itu, wajah Su Hen tampak menjadi rumit. Tampaknya tidak lagi serakah seperti sebelumnya, dan seolah-olah dia menyadari sesuatu. Setelah itu, sejak Su Rou dan Su Mei memohon, dia segera mengambil kakak laki-laki mereka, Su Long, dari tempatnya juga. Dan dengan keluarga mereka yang terdiri dari 4 orang, mereka bergegas menuju Sekte Azure Dragon. Chu Feng, terima kasih telah meninggalkan hidupku. Aku, ucap Su Hen. Di atas elang berkepala putih, Su Hen duduk di sebelah Chu Feng dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa. Tidak perlu berterima kasih padaku atau apapun. Aku meninggalkan hidup kamu hanya karena kedua putri kamu. Aku Chu Feng, tahu bagaimana rasanya tidak memiliki ayah. Jadi aku tidak ingin mereka merasakan perasaan itu juga. Aku tahu bahwa bahkan sampai sekarang, kamu tidak bisa membiarkan keluarga Su pergi. Kamu tidak bisa membiarkan begitu banyak anggota keluarga Su pergi, tetapi kamu perlu tahu bahwa untuk kamu, orang yang paling penting adalah putra-putri kamu. Karena ketika kamu hampir mati, mereka adalah satu-satunya orang yang akan bersedia untuk melindungi kamu, ucap Chu Feng dengan serius sambil mengingatkan. Kamu benar. Aku terlalu bingung sebelumnya. Di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengimbangi mereka, balas Su Hen yang telah menyesali perbuatannya. Dan juga, aku perlu mengingatkanmu tentang ini. Bagi orang-orang, yang terpenting adalah martabat. Jika kamu menjalani kehidupan seperti yang baru saja kamu lakukan tanpa martabat, maka kamu tidak akan pernah memiliki orang yang benar-benar memandang kamu dengan mata yang baik, ataupun dengan kesan yang baik. Untuk selamanya, kamu hanya akan dipanggil di sana-sini seperti anjing oleh orang lain. Saat dibutuhkan, mereka akan menggunakan kamu.
Ketika tidak dibutuhkan, mereka akan membunuhmu kapan saja. Chu Feng menambahkan. Hehehe, mungkin kamu benar, tetapi ketika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, namun perlu untuk melindungi keluarga, maka mereka benar-benar tanpa daya, balas Su Hen sambil tersenyum tak berdaya. Hati Chu Feng tiba-tiba bergetar, ketika dia melihat Su Hen seperti itu. Meskipun dia memang serakah untuk hidup dan takut mati, tapi pada kenyataannya, dia tidak mengerikan seperti yang dibayangkan. Dia hanya menggunakan metode sendiri untuk melindungi dia dan keluarganya, dan tentu saja untuk melindungi klannya. Namun, itu hanya karena metodenya terlalu lemah, dan itu tidak disetujui oleh Chu Feng. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, atau latar belakang yang kuat, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka ingin melindungi diri mereka sendiri beserta keluarga mereka? Mungkin sebagian besar orang akan seperti Su Hen juga, yang dengan terpaksa melakukan itu demi menjaga keselamatan, dan mengabaikan kerusakan jangka panjang untuk manfaat jangka pendek. Karena jika mereka ingin hidup, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Dengan pemikiran yang cermat, Chu Feng merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat sepenuhnya menyalahkan Su Hen. Karena di dunia ini, tidak ada sejumlah kecil orang yang menjual putra dan putri mereka untuk tetap hidup. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang cukup adalah bagian dari alasannya, tapi bagian terpenting adalah, bahwa dunia ini terlalu nyata, dan kenyataan ini terlalu kejam. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng berhasil mengirim Su Rou, Su Mei, Su Long, dan Su Hen ke makam 1000 tulang. Pada saat itu, hati tegang Chu Feng akhirnya rileks. Tidak masalah apakah dia akan hidup atau mati setelah perjalanannya, tapi setidaknya untuk saat ini, ada jaminan keamanan bagi orang-orang yang paling penting baginya. Setelah menempatkan mereka dengan baik, Chu Feng bersiap-siap untuk pergi. Tapi tidak peduli apa, Su Rou ingin pergi untuk mengirim Chu Feng pergi. Chu Feng, apakah kamu benar-benar harus pergi? Aku tahu bahwa senior Qi Feng yang memberi kamu kebaikan seberat gunung, tetapi kamu juga tahu, bahwa dalam perjalanan ini, kamu tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Namun kamu masih ingin pergi. Ini bukan tindakan yang cerdas, dan aku percaya jika senior Qi Feng yang tahu, dia juga tidak akan membiarkan kamu melakukan ini, ucap Su Rou. Di dalam hutan gunung di atas Tousan Bone Graveyard, Su Rou mencengkeram tangan Chu Feng dengan erat. Kedua matanya memerah, dan dua deretan air mata mengalir di wajahnya yang menawan. Dia tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng, dan dia benar-benar tidak ingin Chu Feng mengirim dirinya sendiri kepada kematian. Tetaplah di sini, jaga dan rawat Mei kecil beserta keluargaku. Di tempat ini kamu bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dan aku mempercayakan mereka semua kepadamu, balas Chu Feng sambil menarik tangan Su Rou. Haruskah kamu benar-benar melakukan ini? Tanya Su Rou. Namun, Su Rou meraih tangan Chu Feng lagi, dan dia memegang lebih erat lagi. Saat itu, Chu Feng tidak terlalu menjelaskan. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, "Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan menjadi Chu Feng." "Kamu mengerti aku kan?" balas Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Rou sedikit tersentuh. Dia memang mengerti Chu Feng. Bukan karena ia tidak cukup rasional, tetapi ia akan memilih untuk meletakkan rasionalitasnya berkali-kali, untuk mengabaikan apapun. Dan bahkan mengabaikan konsekuensinya untuk melakukan hal-hal yang menurutnya benar. Begitulah cara dia melakukan sesuatu, San itu adalah Chu Feng. "Kami akan berada di sini, dan menunggumu kembali," ucap Su Rou. Su Rou akhirnya melepaskan tangannya, dan kelucuannya membuat hati seseorang terasa sakit. "Bagus kalau begitu, aku akan kembali dengan cepat," ucap Chu Feng. Chu Feng dengan lembut menyeka air mata dari wajah Su Rou, lalu dengan ringan mencium dahinya. Su Rou juga tidak lagi mengganggunya, dia berbalik dan memasuki pintu masuk formasi spiritual makam 1000 tulang. Setelah Chu Feng meninggalkan makam 1000 tulang, dia naik ke udara. Dia melangkah di langit, dan berdiri di cakrawala. Saat mengingatkannya, dia melihat Sekte Azure Dragon yang agung.
Ini adalah tempat yang mengajarinya tentang kultivasi bela diri. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu, apakah Sekte Azure Dragon masih berdiri atau tidak saat dia kembali ke sini. Suara mendesing. Tiba-tiba saja Chu Feng melompat, dan menjadi deretan cahaya saat ia terbang menuju cakrawala yang jauh. Dia tidak mengendarai eagle berkepala putih. Karena saat ini, dia sudah cukup cepat. Dalam situasi seperti itu, sudah jelas teknik langit imperialnya akan lebih cepat daripada elang berkepala putih. Pada saat yang sama Chu Feng meninggalkan Sekte Azure Dragon, Su Rou kembali ke makam 1000 tulang. Ketika dia memasuki makam 1000 tulang dan visinya kembali normal, dia menemukan bahwa semua orang di makam 1000 tulang sudah berdiri berturut-turut, sambil melihat dirinya dengan wajah yang kompleks. Beberapa orang yang lebih muda tidak bisa menahan kesedihan di hati mereka, dan mulai menangis terseduh-seduh. Kakak, tiba-tiba saja Su Mei melompat ke pelukan Su Rou, dan menangis dengan keras. Tangisannya sangat sedih, dan karenanya juga, hampir semua orang di tempat kejadian tidak dapat menahan kesedihan mereka. Pada saat itu mata Su Rou juga memerah, tetapi dia dengan kuat menahannya, dan tidak mau menangis. Dia membelai rambut hitam dan mengkilap Su Mei, dan kemudian berkata, "Kita harus percaya padanya," ucap Su Rou. Sebenarnya setelah beberapa perhitungan, hari pelaksanaan Qi Feng yang di rumah Pangeran Qilin belum tiba. Bahkan jika Chu Feng mengendarai Little White ke rumah Pangeran Qilin, ia masih sempat waktu tiba di sana. Alasan mengapa Chu Feng begitu tergesa-gesa adalah, karena targetnya saat ini bukanlah rumah Pangeran Qilin, tetapi lembah 100 tikungan. Chu Feng harus menyelamatkan Qi Feng Yang, tapi dia sama sekali tidak akan membabi buta untuk mengirim dirinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, hal pertama yang dipikirkan Chu Feng sebenarnya adalah, dia tidak mau masuk ke dalam sarang naga dan harimau seorang diri. Dia pertama kali meminta bantuan dari teman lama Qi Feng Yang, yaitu ahli misterius yang hidup di dalam lembah 100 tikungan. Ini adalah Chu Feng. Senior, sesuatu telah terjadi, dan aku ingin mengunjungi kamu. Senior, aku harap kamu bisa bertemu dengan aku sekali lagi. Senior, apakah kamu di sini? Aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu, ucap Chu Feng. Chu Feng tiba di puncak gunung, tetapi dia tidak secara langsung membobol formasi spiritual untuk masuk. Dia berdiri di atas awan putih yang luas, dan dengan sangat sopan memberi hormat ke arah aula. Setelah beberapa hal yang terjadi terakhir kali, dan karena Qi Feng Yang juga, dia mengerti sedikit tentang situasinya. Chu Feng merasa bahwa ahli misterius yang secara tersembunyi hidup dalam pengasingan ini, dia sangat mungkin orang yang aneh. Menghadapi orang seperti itu, dia harus mengikuti etiket. Dengan sedikit kecurigaan, sangat mungkin ini menyebabkan orang itu menjadi marah. Namun, setelah tidak mendapat hasil dari berteriak terlalu lama, Chu Feng tidak punya pilihan selain dengan paksa mengganggu. Dia pertama kali membungkuk, lalu berkata, "Senior, aku benar-benar memiliki permintaan untuk sesuatu. Maafkan aku karena ketidaksopanan aku," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menerobos formasi spiritual itu, dan tiba di luar aula di dalam awan. Pada awalnya Chu Feng berteriak sedikit lagi, tetapi setelah masih belum membuahkan hasil, dia menyebarkan kekuatan spiritualnya. Namun, ia dengan heran menemukan bahwa, di permukaan istana itu, ada formasi spiritual yang sangat kuat. Bahkan formasi spiritual itu terlalu kuat. Formasi tidak hanya sulit untuk ditembus, formasi itu bahkan bisa memotong kekuatan spiritual. Senior, aku tidak tahu apakah kamu ada di sini atau tidak. Tapi pada saat ini, Senior Qi Feng Yang dalam kesulitan besar. 2 hari kemudian, dia akan dieksekusi mati di istana Pangeran Qilin. Aku berharap bahwa demi hubungan antara kalian berdua, kamu dapat menyelamatkan hidupnya. Ucap Chu Feng. Saat dia berada dalam situasi di mana dia tidak memiliki cara untuk melangkah ke aula, Chu Feng hanya bisa berteriak keras, tetapi dia tidak menerima balasan. Chu Feng, lebih baik tinggalkan saja. Jangan memintanya lagi. Bukankah Qi Feng Yang sudah mengatakannya?
Orang ini memahami hal-hal di Provinsi Azure lebih baik daripada orang lain. Aku percaya bahwa bahkan tanpa kamu memberitahunya, dia sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Qi Fengyang. Tapi tidak masalah apakah dia ada di sini sekarang atau tidak, dia pasti sudah tahu tentang masalah Qi Fengyang. Dia memilih untuk tetap diam, jadi itu berarti dia adalah orang yang sangat peduli tentang hubungan, dan dia tidak akan mengungkapkan identitasnya demi kehidupan Qi Fengyang, ucap si ratu yang menyarankan dengan kemarahan tersembunyi. Pada saat itu, Chu Feng berada dalam situasi yang sangat sulit. Bukannya dia tidak mengerti alasan itu, tapi dia masih ingin memperjuangkannya. Karena saat ini, ahli misterius itu adalah satu-satunya harapan dalam menyelamatkan Qi Fengyang. Namun dengan beberapa perhitungan waktu, Chu Feng terpaksa meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Chu Feng yang tidak mau mengakui kekalahan masih meninggalkan surat di pintu masuk. Demikian pula dia meminta ahli itu untuk maju, itu untuk menyelamatkan hidup Qi Fengyang. Pada akhirnya, Chu Feng pergi tanpa hasil, dan perjalanannya menjadi ke sana sia-sia. Saat ia membawa kekecewaan dan ketidakberdayaan itu, Chu Feng dengan tegas maju ke rumah Pangeran Qilin. Dia bersumpah untuk menyelamatkan kakak sulungnya, yaitu Qi Fengyang. Waktu terus berlalu, dan dengan sekejap mata, hari eksekusi Qi Fengyang telah tiba. Pada hari itu, di tempat hukuman di luar rumah Pangeran Qilin, tokoh-tokoh besar dari kota, kekuatan besar, dan sekte dari segala arah berkumpul di sini. Hampir semua orang di Provinsi Azure yang memiliki kepala dan wajah, mereka semua telah datang. Mereka tidak ingin melewatkan momen eksekusi, dari seorang karakter yang sangat mengejutkan di Provinsi Azure seperti Qi Fengyang. Di luar tempat hukuman yang luas, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Qi Fengyang diikat oleh rantai khusus di seluruh tubuhnya, dan bahkan mulutnya tertutup rapat. Cedera ada di seluruh tubuhnya, auranya bahkan sangat lemah, dan dia berbaring di atas tahap hukuman setinggi 14 meter. Di atas tubuhnya ada guilotin yang besar dan tajam. Sepertinya tubuh Qi Fengyang akan dibagi menjadi dua oleh guilotin itu. Karakter yang baik mati seperti ini, itu benar-benar disayangkan. Benar sekali. Kemunculan pakar di ranah surga Ying lain, sehingga kesulitan muncul di Provinsi Azure aku. Tetapi dia sekarang akan benar-benar mati dengan cara seperti itu. Tidak ada yang patut disayangkan di sini, karena dia tidak bisa lepas dari kejahatan yang telah dia lakukan. Jika dia berhasil membunuh Tuan Istana, bukankah itu akan menjadi kasihan yang lebih besar? Tidak peduli seberapa kuat Qi Fengyang ini, dia tidak akan lebih kuat dari Tuan Istana, ucap para penonton. Saat itu, beberapa orang merasa kasihan pada Qi Fengyang. Tetapi beberapa orang juga merasa, bahwa Qi Fengyang pantas mendapatkannya. Tetapi ketika semua orang bergegas menuju tahap hukuman, Chu Feng secara tersembunyi menyelinap ke bagian dalam rumah Pangeran Qilin. Penguasa rumah Pangeran Qilin adalah anggota klan Lin. Dia dipanggil Lin Moly, dan kemungkinan besar karena alasan khusus itu, dia tidak bisa mentolerir Qi Fengyang yang juga memasuki ranah surga, karena itu memang mengancam posisinya sebagai tuan rumah. Tetapi bagi Chu Feng, itu bukan bagian yang penting. Bagian pentingnya adalah, bahwa Lin Moly memiliki seorang putra. Itu adalah putra satu-satunya, dan Lin Moly sangat menyayanginya. Namun sayangnya, putranya adalah sampah. Tidak hanya bakat kultivasi bela diri yang sangat mengerikan, ia juga kecanduan wanita. Dia adalah eksistensi paling besar di generasi muda Istana Pangeran Qilin. Sayang, kamu terlalu cantik. Kamu adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat. Patuhlah padaku, dan jangan bergerak liar. Aku akan menganggapmu sebagai istriku, dan memberimu kekayaan dan uang. Aku akan memberi kamu sumber daya yang tak ada habisnya, dan membiarkan kamu menjadi ahli kultivasi bela diri, ucap tuan muda itu. Tidak, tuanku, tolong biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak ingin kekayaan dan uang, aku tidak ingin sumber daya yang tak ada habisnya, dan aku juga tidak ingin menjadi ahli kultivasi. Aku hanya ingin pulang, balas wanita itu. Di dalam istana mewah,
Di atas tempat tidur yang besar, ada seorang wanita yang muda dan cantik. Dia meringkuk di sudut kamar sambil gemetar dan terisak sesih. Di sisi lain di tempat tidur, ada seorang gemuk yang memiliki pakaian yang tidak lengkap, dan dia saat ini menatap wanita itu dengan mata seperti harimau. Seolah-olah itu seperti serigala yang sedang menatap domba. Seperti melihat mangsanya sendiri, dia sudah ngiler karena hawa nafsunya. Itu adalah putra Lin Moli, yaitu Lin Chong. Wanita sialan. Kamu tidak mau memberi wajah, dan kamu tidak ingin wajah. Jika kamu tidak mematuhi aku, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh seluruh keluarga kamu? Kemudian aku akan melemparkan kamu ke kamp tentara, dan membiarkan para penjaga istana Pangeran Qilin memperkosamu sampai mati. Teriak Lin Chong. Melihat bahwa cara lembutnya tidak bekerja, wajah Lin Chong segera berubah, dan dia pun mengambil jalan yang sulit. Tidak, jangan membahayakan keluargaku, balas wanita itu. Memang benar, setelah mendengar Lin Chong berbicara seperti itu, wanita itu berlutut ke tanah dan memohon dengan ketakutan. Mendengus. Maka dari itu patuhlah, dan jangan bergerak. Kamu harus bekerja sama. Wanita yang paling aku sukai, itu adalah mereka yang tidak mau bekerja sama. Para wanita yang tidak ikut dengan aku, mereka semua akan dijadikan makanan untuk hewan peliharaan aku, ucap Lin Chong. Saat dia berbicara, Lin Chong menunjuk ke sudut ruangan. Ada fierce beast dengan penampilan menyeramkan, dan matanya berwarna merah darah. The fierce beast saat ini sedang makan sesuatu. Jika melihat lebih dekat, yang dimakan itu adalah seseorang. Lin Chong memang berbicara yang sebenarnya. Para wanita yang tidak mau bekerja sama dengannya, maka wanita tersebut akan diumpankan ke fierce beast itu. Namun, dia tidak memberi tahu wanita muda itu bahwa, bahkan mereka yang bekerja sama dengannya juga diumpankan ke fierce beast. Aku akan mendengarkanmu, aku akan mendengarkan semuanya. Ucap wanita muda itu dengan ketakutan. Saat dia terisak-isak, dia mengangguk dan mulai melepas pakaiannya, dan bersiap untuk mematuhi tindakan Lin Chong. Meraung. Tapi sama seperti Lin Chong sedang bersiap untuk menikmati keindahan di depan matanya, fierce beast yang disayanginya tiba-tiba membuat raungan yang menyedihkan. Memalingkan kepalanya untuk melihat, wajah Lin Chong tidak bisa membantu, tetapi sangat berubah. Karena peliharaan kesayangannya saat ini, itu telah menjadi tumpukan daging yang kacau. Bahkan di sana ada seorang pemuda, yang berdiri di samping tumpukan daging yang berantakan dengan senyum jahat. Penghinaan. Kamu siapa? Kamu berani sekali menyakiti hewan peliharaanku. Teriak Lin Chong. Saat itu Lin Chong sangat marah. Dia segera berdiri, dan bersiap berteriak untuk seseorang. Wush! Tapi pada saat itu, dengan gerakan yang seperti hantu, Chu Feng muncul di depan Lin Chong. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi mulut Lin Chong, dan dengan keras menekan dirinya ke tempat tidur. Chu Feng dengan anehnya tersenyum dan berkata, "Sud, diamlah. Aku akan membawa kamu untuk memainkan sesuatu yang lebih menarik," ucap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.